بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Shalawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa kabar pemirsa YouTube yang dirahmati Allah? Semoga Anda yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga yang memiliki hutang Allah mudahkan, yang sakit Allah sembuhkan, yang belum bertemu dengan jodohnya semoga dipertemukan dengan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum lanjut, mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan cara like dan subscribe. Silahkan share atau bagikan jika video ini bermanfaat, dan tulis segala apa yang menjadi harapan Anda di komentar. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, banyak orang yang belum menyadari bahwa Al-Quran membahas mengenai usia 40 tahun. Hal ini sebagai pertanda bahwa ada hal yang perlu diperhatikan dengan serius pada usia 40 tahun ini. Pada usia 40 tahun, manusia telah mencapai usia yang matang dan mencapai kesempurnaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, artinya apabila ia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal saleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim." Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15. Usia 40 tahun diterangkan dengan jelas dalam ayat ini. Dan pada usia 40 tahunlah manusia mencapai puncak kehidupannya, baik dari segi fisik, intelektual, emosi, maupun spiritualnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di usia 40 tahun telah melewati masa mudanya dan meninggalkan masa mudanya. 40 tahun bukan usia yang muda lagi dan melangkah ke usia dewasa yang sebenar-benarnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, doa yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15 tersebut dianjurkan untuk dibaca oleh mereka yang telah berusia 40 tahun atau lebih. Di dalamnya terdapat penjelasan yang sangat jelas bahwa mereka yang telah menerima nikmat yang sempurna, kecenderungan untuk beramal yang positif, dan mempunyai keluarga yang harmonis, kecenderungan untuk bertobat kepada Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang berpikir, dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan?" Quran Surah Fatir ayat 37. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan umur panjang dalam ayat tersebut adalah masa yang cukup untuk berpikir adalah ketika berusia 40 tahun. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut memberikan petunjuk apabila manusia telah mencapai usia 40 tahun, hendaklah bertobat dan kembali kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Apabila hal itu dilakukan dan telah menjelang usia 40 tahun, maka Allah memberikan janjinya, yaitu kematangan. Usia 40 tahun adalah usia yang matang bagi kita untuk bersungguh-sungguh dalam hidup.
mengumpulkan pengalaman, menajamkan hikmah dan kebijaksanaan, membuang kejahilan ketika usia muda, lebih berhati-hati melihat sesuatu dengan hikmah dan penuh penelitian dan kehati-hatian dalam bertindak. Maka tidaklah heran tokoh-tokoh pemimpin muncul pada usia 40 tahun, yaitu usia yang matang. Bahkan Nabi Muhammad SAW demikian, seperti jelas dalam hadis yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas bahwa diutusnya Rasulullah yaitu pada usia 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi tepat pada usia 40 tahun. Juga nabi-nabi lain kecuali Nabi Isa dan Nabi Yahya. Mayoritas negara-negara di dunia juga mensyaratkan bagi calon-calon pemimpin yang akan menduduki jabatan elit seperti kepala negara harus telah berusia 40 tahun. Masyarakat pun mengakui bahwa mantapnya prestasi seseorang tak kala orang tersebut telah usia 40 tahun. Mengapa umur 40 tahun itu penting? Menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, usia manusia diklasifikasikan menjadi 4 periode, yaitu yang pertama aulad, artinya sejak lahir hingga akil balik. Yang kedua sabab, sejak akil balik hingga usia 40 tahun. Yang ketiga kuhul, yaitu usia 40 tahun hingga 60 tahun. Yang keempat suyub, yaitu usia 60 tahun ke atas. Usia 40 tahun adalah usia ketika manusia benar-benar meninggalkan masa mudanya dan beralih kepada masa dewasa yang sempurna. Kenyataan yang paling menarik pada usia 40 tahun adalah meningkatnya minat seseorang pada agamanya yang masa mudanya jauh dari agama, baik dalam menjalankan kewajiban sholat 5 waktu dengan berjemaah dengan tepat waktu, memperbanyak sedekah, menutup aurat, atau dengan mengikuti kajian-kajian agama. Seolah-olah di usia 40 tahun ini momentum kembalinya manusia kepada fitrahnya. Namun jika ada yang telah mencapai usia 40 tahun tetapi tidak ada minat terhadap agamanya, maka hal ini sebagai pertanda buruk dari kesudahan umurnya di dunia. Salah satu keistimewaan usia 40 tahun tercermin dari sabda Rasulullah SAW. Seorang hamba muslim apabila usianya mencapai 40 tahun, Allah akan meringankan hisabnya atau perhitungan amalnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menjelaskan bahwa usia 40 tahun merupakan titik awal seorang memiliki komitmen terhadap penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus konsisten terhadap Islam, sehingga Allah pun akan meringankan hisabnya. Inilah keistimewaan orang yang mencapai usia 40 tahun. Akan tetapi usia 40 tahun merupakan saat dimana orang harus hati-hati juga. Ibarat waktu orang yang sudah berusia 40 tahun mungkin sudah masuk waktu senja. Abdullah bin Abbas mengatakan, barang siapa yang mencapai usia 40 tahun dan amal kebajikannya tidak mantap dan tidak dapat meninggalkan amal buruknya, maka hendaklah ia bersiap-siap ke neraka. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.